Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda dengan NIM 2005126428 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini yang mana merupakan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampuh oleh Bapak Nurdiansa MPD. Langsung saja pada soal yang pertama, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur yang hampir sama. Hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang terfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka dengan Indonesia yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan ini berlanjut dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Soal yang kedua, jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasi dengan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan agama. Dari aspek sosial, yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus yaitu adanya akulturasi dua peradaban lembah Sungai Indus didukung oleh bangsa Drawida. Peradaban Drawida terungkap berkat ekskavasi di Mohenjo-daro, Harappa, dan situs-situs lainnya. Sedangkan peradaban bangsa Arya dapat diketahui berdasarkan lagu-lagu pujaan mereka. Lagu pujaan ini dikenal dengan Weda. Dari aspek ekonominya, masyarakat Hindu dari pertanian dan perdagangan. Sungai Indus sebagai sarana ekonomi paling vital, fungsi sungai ini sebagai alat transportasi perdagangan. Nah, yang menarik dari aspek agama yaitu kepercayaan bangsa India kuno bersifat politisme yang artinya percaya kepada banyak dewa, hingga tiap-tiap dewa memiliki kekuatan dan kesucian. Soal yang ketiga yaitu jelaskan perbandingan proses Islamisasi di India dengan Nusantara serta pengaruhnya pada masyarakat. Proses Islamisasi di India dari berjayanya Khalifah Umayyah yang memperluas wilayah kekuasaannya baik barat maupun timur. Dalam membagi wilayah kekuasaannya, Khalifah Umayyah membagi dua front barat dan front timur. Jadi pengaruh dari masuknya Islam nampak dilihat dari perubahan sikap maupun pola perilaku masyarakat India pada saat itu, yang mana tadinya kacau semenjak Islam datang. Masyarakat India merasa mendapat harapan baru, kemudian memberikan jalan berkelanjutan bagi pedagang dan pertukaran budaya serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa Arab dan India. Sedangkan proses Islamisasi di Nusantara, Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai serta diwarnai dengan jiwa toleransi dan sangat menghargai. Masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Arab dan Gujarat India yang tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia, serta teori Makkah dan teori Persia. Melalui 5 saluran yaitu saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan juga kesenian. Pengaruh yang diberikan terhadap masyarakat yaitu masuknya kebudayaan Islam menjadikan budaya lokal itu menjadi budaya yang akulturasi dalam berbagai bidang kehidupan yaitu bidang agama, sosial, ekonomi, dan politik. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana pengaruh Islam masa Kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dan peradaban di masa itu. Pengaruh Islam pada masa Kerajaan Delhi yaitu sangat besar, dilihat dari berbagai bidang di antaranya dilarangnya adat Sati Daho sampai akhirnya dilarang secara resmi.
dan juga pada saat itu tidak ada sistem perkastaan di India pada masa Islam berkembang. Islam masih bertahan di India meskipun mereka minoritas. Namun di beberapa wilayah India Utara, Islam masih menjadi mayoritas. Pakistan membentuk negara Islam sendiri dan Bangladesh juga menjadi negara Islam, bahkan Islam menjadi agama resmi. Soal yang kelima, jelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat pola kolonialisme Belanda di Indonesia. Dampak yang pertama, pendidikan yang dibuat Inggris semata-mata untuk kepentingan perusahaan India sebagai menjalankan administrasi perusahaan, seperti hal yang sama dengan Indonesia juga diberlakukan Belanda tersebut. Dampak yang kedua, para petani dipaksa oleh Inggris untuk menanam tanaman ekspor yang dijual oleh Inggris seperti kopi dan nila. Artinya, Inggris mengambil dan menjual mencari keuntungan dengan memanfaatkan penduduk lokal yang ketika musim kemarau tiba, kegagalan panen yang membuat masyarakat kelaparan. Nah, yang terakhir, Inggris membuat infrastruktur untuk mempermudah dalam perdagangan seperti jalan transportasi, yaitu kereta ataupun jalan raya, seperti Belanda membuat jalur transportasi dari Anyer sampai ke Penarukan. Soal yang keenam atau yang terakhir, yaitu deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Konflik horizontal antar dua kelompok agama di India berakar dari konflik filosofis yang tertanam sejak lama. Sekitar 80% penduduk India memeluk agama Hindu dan 14% memeluk agama Islam. Namun setelah pemisahan India dan juga Pakistan pada tahun 1947, masih banyak penduduk, baik penduduk Islam maupun Hindu, yang enggan pindah dari Pakistan. Alasan konflik yang muncul ini adalah karena umat Hindu dan Muslim menggunakan titik rujukan yang berbeda ketika menggunakan sejarah yang tidak dapat disesuaikan dengan sistem kasta umat Hindu. Dengan cara ini, dua kelompok agama hidup berdampingan tetapi dengan persepsi berbeda. Orang Hindu menganggap orang Muslim tidak baik, mereka juga kesal karena warga Muslim tidak tunduk pada program keluarga berencana. Perselisihan antar dua kelompok masyarakat ini dalam perkembangannya beberapa kali meletup dan memicu kerusuhan. Pada tahun 1984, sekitar 3.000 orang dari kelompok Sikh tewas dalam huru-hara yang dipicu oleh pembunuhan Perdana Menteri Indira Gandhi yang dilakukan oleh dua pengawalnya yang berasal dari kelompok Sikh. Lantas pada Desember 1992, India yang berusaha membangun reputasi sebagai negara sekuler kembali tercoreng. Ribuan kelompok Hindu garis keras menyerbu sebuah masjid di Ayodhya di utara India, di mana organisasi fundamentalis Hindu ingin membangun sebuah kuil untuk menghormati Dewa Rama. Sekian penjelasan dari video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.